Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kalah dari XTHK2 di seleksi P3K 2024. Tenang, honorer penuhi dua syarat ini pasti diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah resmi menggelar seleksi P3K tahun 2024 baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua. Seleksi P3K 2024 berbeda dengan CPNS karena hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer, bukan pelamar umum. Untuk seleksi tahap pertama diperuntukkan bagi tenaga honorer prioritas guru 2021 dan di 4 bidang pendidik tahun 2023. Honorer K2, XTHK2 dan tenaga non-ASN yang terdaftar di BKN. Sedangkan tahap yang kedua hanya diikuti oleh honorer yang belum terdaftar di BKN tetapi sudah aktif mengajar di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Memasuki minggu kedua bulan Desember, seleksi P3K tahun 2024 sudah sampai di tahapan seleksi kompetensi. Tepatnya mulai tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K tahap pertama berhak mengikuti seleksi kompetensi. Sedangkan untuk tahap yang kedua masih membuka pendaftaran seleksi hingga tanggal 31 Desember 2024. Pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 dapat dilakukan melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Sebagai informasi, Kemenpan RB resmi menggelar seleksi P3K 2024 untuk merekrut tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menjelaskan bahwa sebanyak 1.031.554 formasi ASN yang diperuntukkan khusus bagi tenaga honorer. Baik untuk tenaga honorer guru, kesehatan, dan teknis yang mengikuti seleksi P3K berhak mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Akan tetapi, berdasarkan keputusan dari Badan Kepegawaian Negara, ada beberapa tenaga honorer yang mendapatkan afirmasi terkait
peluang lulus yang lebih besar. Salah satu contohnya XTHK2 yang mendapatkan afirmasi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Walaupun memiliki nilai seleksi kompetensi yang lebih rendah, akan tetapi tenaga honorer XTHK2 menjadi prioritas dan dipastikan lulus dari seleksi P3K. Lalu, bagaimana nasib pelamar selain XTHK2? Apakah memiliki peluang kelulusan yang sama dan dapat diangkat menjadi ASN? Menteri Pan-RB menegaskan, semua tenaga honorer yang mendaftar seleksi P3K 2024 berkesempatan untuk diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, khususnya bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN memiliki peluang untuk diangkat menjadi ASN penuh waktu yang terendah atau bahkan tidak mendapatkan peluang sedikit pun. Tetapi Menpan RB berjanji bahwa tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024 tetap akan diangkat menjadi ASN tetapi berstatus sebagai P3K paruh waktu. Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi agar honorer bisa tetap diangkat menjadi ASN walaupun tidak lulus seleksi P3K 2024? Berikut ini syarat yang harus dipenuhi agar honorer tetap diangkat menjadi ASN walaupun kalah dari pelamar prioritas seperti XTHK 2. Syarat yang pertama yaitu jika honorer tidak terdaftar di BKN tersebut sudah memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi ASN paruh waktu, misalnya dari masa kerja lebih dari 2 tahun secara berturut-turut dan aktif di instansi pemerintah. Syarat yang kedua, jika honorer tidak terdaftar di database BKN mendapatkan nilai kinerja yang baik dan direkomendasikan oleh pimpinan tempat bekerja agar bisa diangkat menjadi ASN. Berikutnya, jika tenaga honorer sudah terdata di BKN atau golongan honorer 2, K2 yang sudah bekerja minimal 5 tahun berturut-turut tanpa putus. Kemudian, jika tenaga honorer yang sudah dinyatakan lolos audit dari proses verifikasi data dan validasi keabsahan pegawai non-ASN oleh Badan Kepegawaian Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan BKN. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.